Hehehe. Ya, kembali lagi dan gue di Gilasa. Yeay. Wih, ada tamu nih. Apa ya? Ya, untuk kali ini cuap-cuap Gilangsat bersama kedatangan Sania Juli, apa Juli Sania? Sania Juli. Sania Juli, biasa Sania Juli dipanggilnya Juli apa Sania atau Jul atau apa? Banyak sih kalau sekarang tuh aku memperkenalkan diri aku tuh kadang Juli, kadang Sania, bahkan kadang aku dipanggilnya Nia gitu-gitu. Oh, gue pikir tadi maunya dipanggil sayang. Oh my god. Oke. Guys, buaya guys. Kayak di semua member yang datang ke sini digituin deh. Benar. Oke Jul, seperti biasa sebelum kita mulai cuap-cuap biasanya gue akan mengadakan pick one. Oke, pick one. Iya, pick one, jadi pick one. Enggak, biasanya. Salah ya, salah. Hajar terus, masuk. Untung belum ada yang punya nih, jadi nggak ada yang bisa makan. Oh, belum ada. Oh iya. Jadi mulai hari ini kita enggak canda. Tadaima atau Fajar Sang Idola? Tadaima. Oke, karir di MC atau di cover song? MC. Oke, lebih suka susu putih menggunakan gula atau susu putih nggak pakai gula? Susu putih nggak pakai gula. Oke, game online atau nonton streaming? Nonton streaming. Baik, pilihan terakhir nih, ini agak susah. Oke. Ganteng tapi LDR apa deket biasa aja? Contoh ganteng kayak gua, biasa aja kayak kayak gua juga. Oke, pilih ganteng tapi LDR apa deket tapi biasa aja? Deket tapi biasa aja. Udah deket. Oke. Oke, langsung aja kita mulai cuap-cuapnya ya. Gue mau nanya nih, masa kecil lu dulu nih. Kita akan mulai dari masa kecil lu dulu sampai lu graduation ya. Iya. Lu masa kecilnya pas masih SD gitu. Ini apa namanya? Emang suka nge-MC apa suka dance gitu sih? Oh, jadi waktu banget SD itu tuh sebenarnya nggak apa ya gimana ya? Aku tuh suka banget yang namanya MC. Tapi dulu tuh aku sering kayak ngisi-ngisi acara dance gitu-gitu dan lain-lain gitu. Tapi aku lebih mematokkan diri aku ke MC karena sampai aku SMP itu aku sering jadi MC kalau acara-acara misalkan acara BKSN atau gimana-gimana acara apapun itu pasti aku yang dipanggil untuk jadi MC kayak gitu. Berarti Juli biasanya dipercaya untuk jadi Miss Empok gitu ya? Miss Empok Jakarta atau Kartinian gitu ya pasti? Oh iya kayak gitu. Selalu kepilih tuh ya? Iya selalu kepilih. Kan? Kepilih di hati kalian juga. Aduh, ya, kecolongan dia. Oke, lu pas masih, gue juga pengen nanya lu pas masih SD, lu pernah korengan gak sih? Iya pernah dong. Bukan SD bahkan. Aku waktu SD itu justru lebih nggak pernah jatuh, lebih nggak pernah. Maksudnya dulu SD tuh bener-bener kayak dirawat banget gitu. Tapi waktu itu SMP aku punya cerita gitu. Jadi dulu aku tuh pergi sama teman aku dan dulu itu aku pergi naik motor. Terus pas aku turun, aku kena knalpot. Nah, knalpot itu bener-bener susah banget sembuhnya dan itu ngejadiin koreng gitu kayak jadi gitu. Jadi berbekas gitu ya? Jadi berbekas dan maksudnya itu tuh dulu aku sampai masuk sekolah aja itu nananya masih keluar agak geli ya pembahasannya tapi emang maksudnya itu kayak gitu. Aku tuh pernah ngerasain yang namanya kayak gitu tapi ya gimana? Aku pas udah masuk JKT aku ngerawat diri aku gitu. Dia ngomong nanan, lihat dia kebayang gua nanan. Padahal nanah loh dia. Oh, jadi tapi sekarang sudah tertutupi ya? Iya, udah tertutupi. Lebih tepatnya udah terobati. Udah terobati, benar. Padahal pertanyaan random gue pikir bercanda dong belum pernah, atau udah pernah ya? Udah pernah, karena maksudnya ya kita juga pernah masa kecil nggak sih, pernah nakal gitu kan, pernah yang pengen coba-coba ini, coba itu gitu. Dan itu terjadinya bukan cuma satu kali ya, dan itu terjadinya sering gitu. Terjadinya sering ya? Itu, ya, padahal itu kan knalpot motor ya? Itu knalpot motor. Kakak tau gak sih kayak aku itu sembuhnya itu sekitar ada kali 3 bulan 4 bulanan. Oh itu sembuhnya aja, belum bekas lukanya? Belum bekas lukanya. Dulu tuh aku sempet gak pede anaknya, bener-bener nggak pede itu karena ya ampun apalagi masuk JKT. Dulu inget banget aku pas masuk JKT itu masih aku tutupin plester. Di kaki tuh? Di kaki. Tapi lama kelamaan kayak itu menghilang kan, pudar kan. Jadi yang kayak aku yang makin kayak oh ya udahlah mereka juga pasti bakal nerima aku apa adanya. Jadi kenapa aku harus jadi orang lain untuk mereka terima gitu. Iya bener banget tuh. Kayak gitu.
Berarti emang lu mulai dari awal dari MC, terus habis itu masih kecilnya akhirnya mencoba terjun ke JKT48. Nah pertanyaan gue, kenapa lu milih ke JKT48 terjunnya? Nggak coba casting lain atau gimana sebelumnya terkait dengan kondisi lu yang emang pinter banget MC dan sering banget jadi juara Kartinian ya? Siapa bilang nih? Hah? Nggak ada loh yang pernah ngomong juara Kartini. Gue gurunya saat itu enggak. Oh, wah berarti Anda sudah tua ya? Enggak, waktu itu gue OSISnya. Oh, OSISnya. Iya. Itu kenapa waktu itu lu terjun ke JKT48? Oke, jadi aku terjun ke JKT48 itu dulu karena waktu itu apa ya? Oh, jadi saudara aku tuh suka sama AKB48. Oke, Iya. baiklah. Terus abis itu karena dia tinggalnya di Indonesia, otomatis dia ngeliatnya JKT48 dong. Betul. Terus abis itu dari situ dia itu mau daftar JKT48. Pas dia pengen daftar JKT48, dia ngajakin aku lah. Ya udah, aku masuk lah JKT48. Sebenarnya awalnya kan aku kan kayak casting, awalnya kayak syuting. Waktu itu aku pernah main film Kuntilanak. Jadi filmnya namanya bukan Kuntilanak, tapi aku pernah jadi kuntilanak di film itu. Kayak gitu. Terus abis itu berjalannya waktu terus aku masuklah JKT48. Sebenarnya waktu itu awalnya masuk JKT48 aku mikirnya kayak, oh di sini gue bakalan acting, pokoknya bakalan kayak main film, main sinetron dan lain-lain. Tapi ternyata pas masuk, oh ini tuh disuruh nari sama nyanyi. Jadi kayak shock sendiri gitu loh. Berarti emang dari awal lu belum tahu ya konsepnya? Belum tahu. Jadi kayak aku mikirnya kayak oke, di sini aku bisa main film, di sini aku bisa main sinetron dan lain-lain. Ternyata enggak. Dan ternyata lu malah mendapatkan dunia yang berbeda yang lebih enjoy lagi di situ ya? Iya, lebih enjoy lagi dan maksudnya kayak pengalaman baru nih. Tapi dulunya tuh kayak sempat deg-degan. Terus kayak aku mikir kayak, iya apa keluar aja kali ya, apa keluar aja. Itu baru banget mas JKT. Tapi ternyata berjalan sampai mau 5 tahun di JKT gitu. 5 tahun dari generasi 5. 5 tahun dari generasi 5 gitu. Iya. Dan lu kan bisa banget MC ya tadi ya. Itu emang sebelumnya emang lu latihan terpilih awalnya atau emang karena ada eskulnya apa gimana itu sebelumnya? Emang anaknya terlalu pede aja sih. Anaknya terlalu pede aja gitu. Jadi aku tuh ngalir aja sebenarnya, semua yang aku lakuin tuh itu semua ngalir aja gitu. Oke, berarti dia modelnya tipenya tuh lu yang penting lu nyaman enjoy sama yang lu lakuin gitu. Iya, benar. Jadi gue sama kita. Emang enjoynya apa? Enjoynya ketika gue emang sekarang sih. Loh, berarti itu awal mulanya ya, Julia, dari generasi 5 ya. Berarti lu tahu waktu itu JKT48 itu dari saudara lu itu pas di generasi berapa? Apa lu pernah gagal daftar? Enggak pernah gagal daftar. Justru waktu itu pertama kalinya daftar. Terus abis itu dulu saudara aku udah pernah daftar di generasi 4, nggak keterima juga. Jadi dia yang ngajak, dia yang nggak keterima kayak gitu. Emang kayaknya sering ya semua fans JKT dengar hal ini gitu. Bener banget. Contoh dulu sebelumnya ada beberapa ex member juga gue tanya sama kayak gitu. Kayak siapa kita tuh? Keisha ya. Keisha juga kayak gitu. Temennya nggak ada yang lolos gitu. Oh gitu. Iya sama seperti itu. Nah berarti dengan kondisi ini berarti lu emang jalanin apa yang lu suka tanpa membuat kayak gue pengen jadi member yang gue pengen banget member yang kayak KBB misalnya. KBB kan jago dance banget, banyak yang pengen kayak gitu. Atau kayak Yuko Oshima karena atau kayak Atsuko Maeda pada AKB-nya. Juli ada gambaran kayak gitu nggak sih dulu? Enggak, jujur. Karena maksudnya orang-orang nanya Juli Oshima siapa? Enggak tahu. Polos aja gitu ya? Iya, maksudnya kayak aku tuh nggak tahu apa-apa. Bahkan yang waktu pengen audisi, aku tuh sampai belajar tentang AKB48, tentang ini, tentang itu, dan ternyata yang ditanyain tuh bukan di luar dari yang aku udah belajar itu. Ditanyainnya cuma, kamu pernah main film apa? Udah kayak gitu doang. Oh, berarti ditanya berdasarkan pengalaman ya? Jadi yang kayak aku pikir kayak, oh ini nanti pertanyaannya bakal kayak gini. Itu aku belajar semalaman. Semalaman? Lu tipe-tipe sistem kebut semalam ya? Iya benar banget. Karena kalau misalnya belajar dari jauh-jauh hari itu kayak otaknya tuh nggak nyampe aja gitu. Iya benar, kadang-kadang juga emang harus tuh repeat atau enggak sistem sebut ke malam itu salah satu caranya gitu biar cepet. Kayak gitu. Nah, ketika lu pengen jadi yang nggak tahu Oshinya siapa gitu kan, jadi member JKT48, ketika lu udah dalam situ, lu menemukan sesuatu yang baru nggak, kayak misalkan kayak akhirnya oke juga nih jadi kayak KBB nih misalkan, atau mungkin oke juga nih jadi kayak Kagi Langsat, nggak, misalnya
Contohnya gitu. Itu ada nggak sih di situ setelah masuk gitu? Oh, kalau waktu aku masuk JKT, jujur aku banyak banget dapat pengalaman ya. Aku bukan ngelihat ke arah member siapa gitu. Ih, keren juga ya jadi member ini. Oke, nggak ada patokan untuk yang dijadikan acuannya ya? Iya, nggak ada patokan. Tapi aku lebih yang kayak aku di sana benar-benar belajar attitude, benar-benar belajar yang namanya manner dan lain-lainnya gitu. Maksudnya aku tuh belajar banyak banget dari JKT, gimana caranya aku berusaha kayak gitu-gitu. Mungkin sebagian orang tuh kayak mikirnya kayak wah enak deh di JKT gitu. Tapi orang-orang kan nggak ngeliat usaha di dalamnya gimana, kayak Latihannya gitu, kayak gimana? latihannya kayak gimana gitu. Telat 10 menit ngapain? Waduh, 10 menit latihan ngapain kan ya? kayak gitu-gitu. Apalagi latihan fisik ya, lu kaget gak sih pas ada latihan fisik gitu? Kaget banget jujur. Karena aku kan dulu anaknya suka banget olahraga. Aku yang sesuka itu olahraga aja, aku masih kaget dengan latihan fisiknya gitu. Yang bener-bener yang bisa dibilang kayak ngebentuk banget, walaupun hasilnya sekarang sekarang malah bagus gitu ya. Karena itu buat stamina pas perform ya. Iya benar banget. Walaupun kayak apa ya, awalnya tuh mah nangis, maksudnya kayak ya ampun ini gimana, tapi pas dijalanin, oh ternyata gue bisa ya, oh ternyata gue mampu yang lewatin ini semua kayak gitu. Oh lu sampai nangis gitu? Iya sampai nangis karena maksudnya dulu tuh awalnya nggak ada hati untuk masuk ke JKT, tapi lama-lama jadi ada hati untuk ada di situ gitu. Oke. Tapi sorry banget pas lu nangis gue gak ada di samping lu buat bahagia. Oh iya nggak apa-apa, soalnya udah banyak gitu. Oh iya, banyak apa nih? Banyak yang menjadi bahu. Oh iya, contohnya? Ya fans aku. Lu jadi bahu pas lagi latihan ada fans itu kan enggak anjir. Oh misalnya dari generasi 5 membernya ya? Iya dari member-membernya, terus habis itu dari staff-staffnya juga. Pokoknya mereka tuh baik-baik banget walaupun kayak nangis, walaupun capek gitu. Karena itu semua buat kebaikan ke depan, jangan sampai nanti cedera pas lagi perform. Iya, benar banget. Kayak gitu maksudnya. Oke, tadi kan sebelum gue pick up tuh ya, pick one. Nah meskipun tadi lu pilihnya tadi Tadaima atau IND, lu pilih Tadaima. But why? Karena di sini saya dapat posisi. Oh iya. Enggak. Gini. Tadaima. Kenapa? Tadaima bawain apa sih lu dulu? Unit song? Oh iya banyak. Apa? Ada. Oh iya musim semi ya. Iya. Ada si Gigi ya. Cinta pertama. Tapi jarang kan gitu. Lebih ke Sinka gitu sama Sanji ya. Jam 7 malam kan, jam 7.12. Enggak sih. Aku justru lebih sering itu sama musim semi. Ya musim semi ya, gue inget banget itu. Sama satu lagi pulang kampung. Oh, Kikyo. Apa namanya? Musim semi. Gue inget banget musim semi loh. Iya, maksudnya aku emang waktu itu tuh bawain unit songnya musim semi ini, emang maksudnya orang-orang tuh kenal banget aku di unit song itu gitu. Kayak waktu request hour nggak ngebawain itu tuh kayak orang-orang, hah ini bukannya harusnya Juli yang bawain gitu. Dulu lu sama Michelle apa Uti ya maksudnya? Kamichelle sama Kak Uti pokoknya. Dua itu ya? Iya kayak gitu. Iya gue inget banget tuh kalau itu. Kalau misalkan di Fajar Selangnya Dola emang kenapa? Nggak apa-apa juga sih. Bukan ada Natasha ya? Natasha nggak sih? Ada. Natasha kan sekali. Iya tapi backup sih. Di backup kan. Terus habis itu berikutnya ada apa lagi sih di Tengoku, Natasha. Belum. Tapi sebenarnya aku unit song pertama yang aku bawain, yang maksudnya aku belajar itu Zanen. Aku sebenarnya awalnya belajarnya itu. Oke, Zanen tuh yang Fanny di UP ya? Iya, tapi akhirnya diganti ke Natasha gitu. Karena kayaknya aku nggak cocok kali ya mukanya. Iya, lu lebih cocok yang Natasha. Ke Natasha kali ya gitu. Soalnya visualnya lebih bukan ke cute tapi lebih ke cantik. Iya. Enggak cantik sih kan. Biasa aja kan. Biasa. Oke. Lebih cantik kayak gue gitu ya. Oke. Geli banget sih gue. Oke. Ya kan kalau Natasha visual lebih kayak dewasa mungkin ya. Iya, lebih dewasa. Lebih cute gitu. Lebih garang gitu ya. Dulu yang patenin dulu ada Rona, Sanjo, Mazizi ya. Dan Shin Hap. Baik. Oke, tadi kan berdasarkan pikuan akhirnya lu milih Tadaima karena ada unit song banget lu gitu di situ ya. Jadi karakter lu di situ di Team J ya. Dan lagu-lagunya juga enak-enak nggak sih Tadaima tuh? Jempol aja lu, kenapa ada kenangan apa ya? Tapi emang enak-enak banget kan, emang seenak itu. Oke, mungkin genre musiknya yang berbeda dengan INY ya? Iya. Ya, tapi kalau nggak tahu kenapa gue suka banget lagu Fajar Sang Indola yang megang drum band itu loh. Oh
iya sih. Favorit gue banget. Iya sih. Kalau di INY gue lebih suka lagu Kamulah yang memberitahu aku kenapa lu cantik banget. Enggak, canda. Kamulah yang memberitahu aku. Nah itu. Iya, itu emang enak kok. Kalau Juli lebih suka apa di Tadaima? Selain unit song lu sendiri. Kamulah yang memberitahu aku, Tadaima Rena Ichu, sama yang lagu ada bonekanya. Tahu gak sih? Boneka bukan di INY ya? Enggak, ada lagi boneka yang dilempar. Oh, Na. setelah lagu ini bukan sih? Lagunya kacamatanya Yona apa sih? Bukan. Di lagu M1, M2 ya? M2 apa? Ya gitu ya? Oke. Gue banyak yang lupa ya. Waduh. Udah lama gue gak teater 2 tahun. Iya. Sama itu lagu-lagu enak-enak banget pokoknya. Kayak Seifuku gitu kan. Seifuku Gajah Mau Suruk. Oke, Itu enak banget kayak gitu. Bawa ini gimana lu pas bawain itu rasanya? Rasanya, wah rasanya kayak ditantang. Bener kan, emang itu, susah kan? Emang susah, maksudnya kayak, wah itu kan maksudnya lagunya dewasa banget ya. Banget itu. Itu lagunya bener-bener dewasa banget, terus kayak aku tuh selalu dapat komentar, maksudnya aku selalu dikritik sama fans-fans aku kalau misalkan aku habis bawain lagu itu. Kayak misalkan nih, hari ini gitu. Hari ini kamu kayak ekspresinya kurang, tapi besoknya kayak fans aku bilang kayak ekspresi kamu hari ini udah lumayan banget. Terus makin kayak aku nerima komentar-komentar itu udah yang bagus-bagus gitu loh. Oke, berarti itu adalah perjuangan dari sebuah proses dari perkembangan lu di teater berarti kan ya. Nah, itu emang sebenarnya agak susah karena teater itu kan tergantung mood kita juga perform kan ya. Iya, dan tapi walaupun harus profesional tentunya. Iya, harus profesional. Oke. Dari semua itu kan pasti kan ternyata ada online dan offline. Gue tahu rasanya offline itu emang selalu akan ada yang namanya nervous. Pasti sebelum perform. Masih rasa deg-degan, ntar MC gue ngeblank apa enggak, ntar gue perform kira-kira harus fokus konsentrasi mata gue kuat apa enggak gitu terhadap fans ataupun terhadap sama teman se-unit song. Nah, pertanyaan gue adalah hype-nya kan beda online sama offline. Perasaan lu gimana ketika mau perform saat online? Kalau aku ya, jujur aku tuh lebih nervous online. Oke. Tuh kayak gak ada hype yang bikin lu buat tektokan sama fans ya pasti. Karena maksudnya gini, kalau penonton maksud gue. Kalau online tuh nggak ada yang nonton kan. Betul. Tapi di teater yang nonton lebih banyak gitu, staff-staffnya. Okay. Aku lebih nervous dilihatnya sama staff dibandingkan sama fans justru. Kalau sama fans tuh lebih yang kayak sama lebih penonton mungkin lebih apa namanya? Euforianya lebih dapat, lebih fun ya. Dapat lebih fun kan kalau misalkan staff-staff yang nonton kayak cuma diem, jadi kayak tegang gitu loh. Dan dikira review lagi nih. Enggak, lebih kayak ya? kayak aduh takut nanti dinilainya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Oh iya, penilaian tersebut ya. Soalnya jujur kalau diri aku sendiri aku lebih takut dinilai sama staff dibandingkan sama fans. Iya, gitu. Pasti semua juga merasakan itu karena emang dunia kerjaannya. Iya, kayak gitu. Iya, dan lebih tepat lagi mungkin kayak lu nggak merasakan yang namanya change secara nyata ya istilahnya ya, offline itu ya, online itu ya. Terus kayak nggak ada yang manggil gitu. Nggak ada chain call member. Iya benar, nggak ada yang ngomong kayak Juli kayak gitu. Kan biasanya dulu tuh sering banget ya kalau misalkan offline ya ngomong yang kayak teriak-teriak kayak gitu tuh seru banget gitu. Benar banget, apalagi kalau misalnya lagi apa tuh waktunya nge-chain di lagu misalkan bingo gitu kan, bingo set gitu kan biasanya. Iya benar. Coba contohin. Bingo. Masih inget gak gerakannya? Bingo akhirnya. Gue sih terakhirnya gini. Oke, dan gimana ya? Gini deh pokoknya terakhir. Aku juga udah lupa by the way ya. Iya, udah 2 tahun mau berapa tahun gak bawain Tadaima. Udah lama banget, itu zaman gue MVP 200. Terakhir aku ngebawain Tadaima itu graduationnya Kak Michelle. Dan itu juga masih ada Steffi dulu. Udah keluar. Oh, udah keluar ya? Udah keluar. Berarti gue nonton pas ada Stevie waktu itu. Gue waktu MVP 200 gue ingat banget ada foto lu di situ. Iya. Cubit gitu, pakai baju piyama kan Tadaima. Makanya sih pas banget sih, pas dia suka Tadaima, di MVP gue foto dia pas lagi baju Tadaima kan. Apa yang mimpi tidur itu lucu banget lagunya. Mimpi tidur, betapa indahnya Julia di samping diriku. Widih. Baju gue pas lagi BM Juli kan kuning kan waktu itu, kuning putih. Iya. Gue agak kuning. Emang Juli banget ya anaknya ya.
Gue agak ke Mei atau April ya. Agak ke Mei atau April. Ya masuk. Masuk katanya. Tadi udah kita bahas tentang teater online. Gue pengen nanya tentang perasaan lu tentang virtual atau video call bersama member, bersama para fans JKT48. Menurut lu, ya gue juga fans sih. Menurut lu VC itu gimana sih rasanya? Video call ya. Rasanya awal-awal video call sumpah ya itu lumayan awkward banget. Nggak kayak Iron Man kan rasanya, seperti Iron Man enggak kan? Enggak. Okay. Enggak. Oke. Rasanya kayak awkward gitu soalnya kayak apa ya? Yang biasanya kita ketemu langsung, ngobrolnya langsung, tapi ini tuh lewat handphone gitu. Maksudnya lewat virtual. Itu tuh rasanya kayak kan biasanya gue ngelakuin kayak gini sama temen gue gitu loh. Dan itu tuh maksudnya kalau video call juga kayak nggak lebih bebas dibandingkan handshake. Tapi kakak ngerasa iya nggak? Kalau gue waktu itu pas video call, kita belum pernah video call sama handshake dulu sebelumnya ya. Iya nggak pernah. Kita belum pernah. Tapi bisa nyambung ini ya. Oke. Enggak, gue sering lihat dia teater gitu, perform, dan gue sering I-lock kan gitu ya. Kayak aku lupa nih. Lupa ya. Oh, yang gue lihat kayak ini salah. Oke. Enggak, jadi lebih ke kalau gue video call sama member, yang gue rasain tuh kayak gue sih ada plusnya ada, minusnya ada, tapi yang gue lebih ngerasain kayak delay dan gambarnya nggak bagus. Contoh bisa gini, gue mau ngasih lihat ke Marsha misalkan, gue punya action figure ini nih. Kadang-kadang dia mungkin buffering, kadang-kadang gambarnya itu nggak kelihatan kak, atau gimana. Dan koneksi internet, apalagi ke GB internetnya selalu delay sampai sekarang. Asli, dia juga ngerasain. Iya sih, maksudnya kayak koneksinya kadang-kadang jelek dan lain-lain. Sebenarnya tapi maksudnya bagus juga gitu, karena maksudnya di era pandemi kayak gini gitu, JKT48 tuh ngebuka peluang gitu untuk tetap fansnya ketemu sama membernya kayak gitu, untuk tetap fansnya komunikasi sama membernya. Jadi nggak ada yang namanya putus silaturahmi lah jatuhnya kayak gitu. Iya, benar banget sih. Dan apalagi sekarang ada shoot online juga di Cekica. Oh iya? Iya, lagi tuh shoot online Cekica namanya. Dia dulu kan roulette kan langsung kita ya. Sekarang roulette pakai Cekica aplikasi. Gue belum pernah nyoba kalau yang roulette-nya, tapi Cekica udah pernah nyoba testing. Wow, boleh dicoba. Ngapain? Oke, sekarang kita bahas SR selama pandemi ini. Menurut lu SR rasanya gimana? Apakah berbeda dengan VC atau gimana? SR itu membuka perubahan luar biasa ya di dalam hidup aku. Asik. Kenapa kayak gitu? Karena maksudnya aku tuh lumayan sering dikenal sama orang melalui showroom. Jadi aku kan anaknya suka banget live ya dulu ya kan. Jadi waktu aku live dulu tuh bisa sampai 100 jam lebih. Oke, di IG? Di showroom. Oh ya, pas zaman showroomnya? Iya, pas zaman showroomnya. Jadi itu kayak apa ya, fans juga lebih tahu keadaan aku, fans juga lebih tahu, oh ini ternyata Juli. Maksudnya selama ini kan mereka cuma lihat di teater, selama ini mereka cuma ngelihat pokoknya yang aku yang kayak ya udah yang formalnya aja, tapi mereka nggak pernah ngelihat keseharian lu ya, keseharian aku biar face lu gimana. Bener, karena aku biasanya kalau showroom tuh jarang banget make up. Ya lu nggak make up juga udah cakep. Iya. Coba gua sama Fuad suruh showroom, yang nonton paling Randi juga. Jadi lu lebih natural di showroom, lu lebih bebas, lebih berkreasi karena balik lagi ke diri lu, karena lu jalannya apa yang lu suka. Iya. Dan ketika lu di showroom, banyak yang apa yang lu suka lu tunjukin, lu bisa lihat reaksi teman-teman atau fans lu itu yang suka dengan karakter lu, akhirnya jadi tahu, wah ini nih yang gue suka, dan ini juga nih orang-orang yang benar-benar gue bukan solid ya, senengin gitu loh. Justru maksudnya kayak aku ngedapetin fans yang bener-bener baik-baik banget kak, bener-bener kayak mereka tuh yang selalu inget aku, oh ini Juli yang showroom, oh ini Juli ini. Jadi aku lebih banyak fans juga dari showroom sebenarnya. Oke, dapet penilaian dan feedback seperti apa gitu. Iya, kayak gitu. Terus kayak kadang mereka ada yang curhat, kita curhat bareng. Aku aja kadang sampai bingung, padahal aku di showroom tuh maksudnya cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi maksudnya mereka tuh masih mau nungguin kayak gitu-gitu. Mereka masih mau setia nonton showroom aku. Bahkan waktu itu aku pernah nobar nonton bareng di showroom. Jadi aku nonton sendiri pakai handphone, nah mereka juga nonton di rumah kayak gitu-gitu. Ini apa sih? Gue bingung sih. Lu nobar showroom lu sendiri? Enggak. Nonton MU dulu.
Paham. Gue gitu nggak ikut. Kalau gue Ih, parah banget sih yang nggak nonton showroom aku. Ih. tapi jujur ya kalau mostly gue showroom awal-awal gue nonton. Tapi setelah era waktu itu Oshi gue kan dulu India. Setelah mereka pada cabut, kayak Asia semua cabut, gue nggak nonton showroom lagi. Kan aku juga cabut. Iya, lu juga cabut, gue juga nggak nonton showroom lagi. Soalnya kenapa? Menurut gue showroom yang sekarang itu lebih kayak bener sih, emang showroom kapan aja bisa. Cuman gue lebih nggak bisa untuk waktunya juga. Oke. Karena lebih sering. Sedangkan kalau misalkan dulu itu kan ada kayak timesnya. Iya. Time berapa dan berapa aja orang membernya. Kita mau sawernya pun juga untuk biar masuk podium juga enak gitu waktunya. Itu yang gue belum dapetin lagi di showroom sekarang. Oke. Feel itu. Dan tapi lu kok baca komen-komentar itu kebaca tuh? Kebaca. Aku selalu baca semua. Itu yang keren. Iya, jadi maksudnya mereka juga jadi ngerasa oh gue deket gitu sama Oshi gue gitu. Iya, itu yang keren maksud gue. Jadi tuh nggak harus ke podium juga gitu kan. Iya. Lebih tepatnya kayak gitu. Itu lebih enak, lebih enjoy sih menurut gue. Gue nggak harus patokin gue harus di podium dan lu baca interaksinya. Karena jujur maksudnya kayak walaupun itu aku lebih suka ngelihatnya di kolom komentar dibandingkan di podium. Oh, berarti dia lebih patokin di kolom komentar yang muncul ya. Cuman gini, gue punya kekurangan di showroom. Kenapa? Suka ada yang cosplay. Cosplay tuh? Mengatasnamakan gue, itu bukan gue. Oke. Jadi diklarifikasi ya? Iya, jadi makanya akhirnya setelah itu gue nggak mau main showroom selama setahun waktu itu. Termasuk itu juga. Jadi kayak waktu itu Randi pernah nge-share kan, hilang lu dipanggil Ashel. Hah, gue gak pernah live showroom Ashel. Gak pernah. Terakhir kemarin ini baru Mira sama Marsha karena main Pokemon Unit. Berarti nggak apa-apa, berarti fans kakak tuh banyak gitu. Jadi ada orang-orang yang pengen emang jadi kakak gitu. Yang gue takutkan adalah menjelekan dengan kata-kata kotor. Yang gue takutkan. Dari pandangan kayak jadi jangan ya guys. Jangan cosplay ya guys. Kasian Kak Gilangnya kalau misalnya kena. Hicks. Tadi berdasarkan pick one, Julie lebih milih tadi karir DMC ya. Iya. Mau dibahas kenapa? Kalau gue sih tadi dengar berdasarkan awal emang dia suka apa yang dia suka jalani, kayaknya udah tau jawabannya sih. Mungkin dari Julie. Kalau aku tuh MC menurut aku tuh lebih kayak bisa mengekspresikan diri aku aja sendiri gitu. Kalau MC tuh kan lebih yang kayak ya udah kalau misalkan semau-maunya kita. Kalau misalkan MC formal mungkin kayak kita bisa lebih yang kayak aku nggak tahu kenapa ya, aku lebih menguasai MC tuh karena MC tuh lebih bebas aja gitu. Mungkin gini, MC itu lebih menjalankan karakter lu sendiri. Iya, jadi maksudnya aku tuh bisa mengekspresikan diri aku dengan bebas gitu ketika aku ber-MC gitu. Dan lebih lagi orang tahu lu ya lu, tanpa harus ribet-ribet kan. Tapi jujur aku juga bingung sih, kenapa kakak bisa tahu aku dengan MC aku gitu. Maksudnya kenapa kakak bisa ngomong kalau misalkan Julie tuh lebih terkenal MC-nya gitu. Karena dulu gue lebih melihat semua potensi all member. Gue melihat potensi semuanya di mana aja. Contoh misalkan kita ambil member yang masih on sekarang kayak Fanny, dia semuanya bisa nih, nyanyi bisa, dance-nya dewa banget, MC-nya masih kurang sini. Tapi gue tahu dia potensinya di situ. Berarti mungkin gue kan kalau misalkan nanya dia tentang dance-nya atau misalkan ekspresi dia di panggung bisa sebagus itu saat perform dan no blank dari awal sampai akhir setiap perform. Gue bingung itu gimana caranya gitu. Kalau Julie gue lihat dari MC-nya benar-benar rapi. MC lu kalau di teater menurut gue rapi. Jadi gue kayak akan lu MC lu bagus dan MC lu poinnya di situ, poin lu. Padahal nggak lucu ya tapi MC aku tuh. MC itu nggak harus lucu, tapi dia tahu bagaimana menempatkan posisi sih kalau menurut gue. Tapi kakak tuh sering nonton sirkus nggak sih? Sirkus itu gue pernah ikut selama yang ada di K3 waktu itu. Oh iya, jadi kalau misalkan kakak, makanya aku tuh mikir kayak, berarti kakak tuh sering nonton sirkus. Karena kalau di sirkus itu aku sering banget jadi MC. Sering itu jadi MC. Jadi kalau misalkan nih di mana-mana nih, pasti aku yang jadi MC. Aku sampai ini aku MC lagi ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, aku kan masih makin belajar gitu. Jadi pas keluar tuh nggak kaget gitu. Gila, ternyata ini loh pembelajaran yang selama ini gue dapat di JKT gitu. Iya, JKT juga bukan sekedar cuma untuk perform dan menampilkan sesuatu yang lu punya, tapi juga untuk belajar tentunya. Iya, benar banget. Dan menambah pengalaman jam terbang. Benar banget.
Jangankan membernya, gue pun juga akhirnya menambah jam terbang gue juga. Kayak misalkan gue fotoin member atau bikin video, jadi tahu cara-cara celahnya buat fotoin yang enak dan pas. Nah, itu sih gue poin dari lo MC, gue tahu dari situ kayaknya nilai lo di situ poinnya. Karena memang bagus banget untuk pendapatan posisi lo sebagai MC. Oke. Nggak lebay, fun, biasa. Bukan biasa, maksudnya kayak nggak terlalu berlebihan gitu porsinya. Thank you. Itu yang gue point of view. Oke. Oke, tadi balik lagi ke pick one. Jadi udah jawab tadi ya MC ya, kenapa dia milih itu, karena emang dia fun dan pengen digalirir itu jalannya. Baiklah, yang berikutnya dia milih susu putih yang ada gulanya atau enggak. Kenapa enggak pakai gula? Karena aku tuh kurang suka yang manis-manis. Oke. Jadi aku anaknya no sugar banget ya. Saya tahu apa yang ingin di kepala semua orang pasti tahu. Pasti bang, lu bakal bilang jadi kan bang udah manis. Benar sekali. Thank you loh. Thank you loh ya, Iya. tapi ya mungkin juga sama Fuad kalau jangan makin manis kalau Fuad sama Juli. Iya benar banget. Iya, kayak kopi susu. Oke. Guys, maaf ya itu bukan aku yang ngomong. Enggak apa-apa, slow at ya. Habis gua lagi. Oke, lebih suka tanpa emang no sugar banget ya. Iya, no sugar banget. Karena aku kalau bisa aku minumnya air putih terus, aku mungkin akan minum air putih terus. Oke, berarti lu lebih milih yang tanpa gula. Kalau madu suka nggak? Nggak juga. Nggak suka. Oh, iya, bisa ya, maksudnya kayak nggak suka manis tapi orangnya manis. Nah, itu yang gue bingung loh. Aduh, banyak ya cowok buaya di muka bumi ini. Iya, ada banyak. Sayang. Tapi satu-satunya buaya cuma takluk sama yang penakluk buaya. Oke. Penakluk buaya. Salah ngomong gue. Sebanyak-banyaknya buaya cuma takluk sama seorang wanita, maksud gue gitu. Oke. Iya. Oke. Apalagi bidadari. Oke. Tadi lebih suka nonton online daripada game, nonton streaming daripada game online. Suka film apa? Suka film horor. Oke, karena sebelumnya lu juga pernah berpengalaman jadi kuntilanak ya tadi ya? Iya, bener banget. Tapi walaupun itu, aku tuh sebenarnya penakut banget loh. Sebenarnya penakut? Iya, aku suka film horor, tapi aku tuh penakut. Dan aku tuh suka banget film drama juga. Drama yang sedih-sedih. Karena tuh kalau misalkan dramanya sedih tuh aku bisa yang kayak ikut nangis, yang kayak wah matanya sampai bengkak deh pokoknya. Oke, berarti balik lagi kenapa lu suka horor? Pandangan gua, satu-satunya gua, satu-satunya lu pernah main film jadi kuntilanak. Kuntilanak kan jadi MC nggak mungkin kan? Oke. Kuntilanak MC nggak mungkin. Pernah jadi kuntilanak. Dan satu lagi, lu tadi masuk sedikit Everdad merasa tertantang dalamnya karena berbeda dengan yang lu pikirkan sebelumnya. Iya, benar banget. Jadi ketika lu nonton film horor, lu merasakan sesuatu yang pengen lu tantang. Iya. Sebuah tantangan di situ. Jadi poinnya di situ menurut gue. Benar. Tapi benar, emang aku anaknya tuh suka mengeksplor diri aku, suka tantangan banget anaknya, gitu. Makanya aku tuh kayak harus ngedapetin orang yang cuek sama aku. Jadi wah itu tantangan nih buat aku nih. Tapi jangan nggak suka cowok cuek. Terusin. Oke, enggak. Masuk silakan. Gue lagi belajar cuek maksudnya. Wih, kayak gitu. Baiklah. Oke, baiklah. Oh ya, padahal film streaming ya. Oke, gue nggak akan bahas film horor. Jujur, gue nggak suka film horor. Karena menurut gue film itu lebih enak bawaannya fun. Walaupun gue nggak suka thriller, akhirnya gue nonton thriller juga. Macam kayak, gue bahas ntar aja. Lu aja, film apa yang lu lagi suka? Drama ataupun yang lagi on? Film Streaming kah atau mungkin drama Netflix kah atau mungkin bioskop kah? tapi jujur udah lama banget aku nggak nonton Netflix dan lain-lain. Aku terakhir nonton bioskop nonton Venom. Oh, Venom, baiklah. Berarti lebih ke arah tren ya? Iya, lebih ke arah tren karena maksudnya itu pun diajak sama teman. Kalau nggak diajak pun aku nggak akan nonton. Karena jujur ini pilihannya kan main game sama nonton ya. Oke, betul. Aku kurang suka dua-duanya. Oke, baik. Tadi sebenarnya dari awal gue lupa nanya sesuatu sama lu nih. Apa? Lu nggak tahu AKB48, jadi lu belajar. Lu nggak suka nonton pun main game. Tapi lu suka apa yang lu sukain? Lu sukanya apa? Sukanya kamu. Kamunya ke kamera sih, coba kamunya kesini. Aku sukanya olahraga. Oke. Aku suka traveling. Ya kayak gitu. Oke, berarti tipenya yang anaknya bukan anak rumahan banget nih kayaknya. Anaknya lapangan banget. Anaknya lapangan banget ya.
Oke, berarti lu suka yang namanya event ya? Kayak Iya, gitu ya? bener banget. Aku tuh suka yang namanya keramaian. Lebih tepatnya kayak aku suka ketemu orang, aku tuh suka, maksudnya aku suka berkenalan dengan orang-orang baru kayak gitu kan. Kalau misalkan kayak olahraga, traveling gitu-gitu, aku bisa ketemu banyak orang kan. Bener banget. Bisa kenalan dengan banyak orang juga kayak gitu-gitu. Berarti sirkus itu ada sesuatu yang bikin lu senang banget dong. Bener, apalagi tuh keluar kota gitu. Jadi aku tuh tiap ada sirkus nih ya, waduh kak, aku tuh orang pertama yang paling sibuk mungkin. Aku bisa nih bawa koper, itu tuh koper yang harusnya, ini misalkan sirkusnya cuma 3 hari 2 malam. Aku bisa bawa baju tuh yang kayak bisa sampai 1 minggu. Oke, yang artinya lu lebih instagramable ya? Enggak juga sih. Ya kayak gitu-gitu lah. Kayak gitu-gitu pokoknya. Kayak gini, misalkan, oh gue harus di sirkus, gue MC bajunya ini, MC kedua mungkin baju ganti, Iya. berikutnya gue jalan-jalan beli oleh-oleh ganti, Iya, kayak buat gitu. instagramable fotonya ganti, buat tidur ganti lagi, Kayak gitu. buat pagi cari sarapan ganti lagi, piyama diganti. Benar. Makanya dulu sirkus awal-awal banget sirkus, aku tuh handshake tuh ganti-ganti mulu bajunya. Sampai pada akhirnya aku ngeliat yang lain, kok yang lain cuma pakai satu baju doang gitu Siapa kan. satu baju doang? Enggak, kalau emang di sirkus, Hah? kalau emang di sirkus itu emang member-member tuh lebih sering pakai satu baju doang. Karena maksudnya itu kan tempatnya jauh ya, dan kayak pasti maksudnya orang tuh malas banget bawa baju banyak-banyak gitu ya. Dan akhirnya dari situ, oh ya udah deh aku ikutin semuanya gitu. Nah, lu pernah berpikir gak sih kalau misalkan itu kan jatuh traveling ya, jatuhnya. Kalau gua sirkus, kalian jalan-jalan ke tempat-tempat, misalkan gua ke Malang, gua ke Jatim Park, pulang dari sirkus Jatim Park, museum angkut gitu. Jadi gua sekalian sirkus, kalian jalan-jalan di wisata di kota tersebut bersama, ketemu dengan teman-teman fans JKT di sana. Akhirnya gua tambah teman lagi di sana banyak. Nah, ketika itu lu gak coba untuk bawa baju sedikit, sisanya beli baju di sana? Nggak ada waktu sih kak. Oh, nggak ada waktunya ya? Karena kalau sirkus tuh ya yang nentuin kan Oh, manajer iya. ya. Jadi Iya. kayak ya udah gitu. Bukannya ada after ya? Ada, tapi maksudnya waktu kita tuh nggak banyak. 3 hari ada ya? Enggak juga sih. Oh, nggak ada ya? Enggak, bahkan kayak kita cuma punya waktu 2 jam atau 1 jam biasanya. Habis itu kita mungkin harus ke bandara, harus ke ini lagi, harus ke itu. Karena kan maksudnya aku tuh selama kemarin sirkus juga pasti pulang-pulangnya ada acara gitu. Oh, gitu. Ya kan, gitu. Jadi mendingan beli bajunya mungkin di Jakarta ya. Maksudnya Jakarta. sama-sama aja. Pasti nanti datang-datangnya ke Lebih kayak tepatnya, gitu. lebih tepatnya kayak nggak ada, bukan nggak ada waktu. Waktu yang ditentukan tidak sesuai. Iya, gitu waktu yang ya. ditentukan tidak sesuai, bener banget. Gitu. Mungkin lebih kayak, wah bisa ngobrol sama di sana sekalian cari tahu tempat traveling yang enak, makan yang enak. Sometimes gua kesana gua tahu harus ngapain. Bener banget, bener. Jadi lebih kayak list ya, ngelis Iya, ya. iya. Oke, baik. Jadi itu. Jadi tadi pilihan yang kelima adalah ganteng tapi LDR atau dekat tapi biasa aja. Lebih pilih yang biasa aja. Biar bisa ada temannya kemana-mana juga ya. Itu bisa jadi alasannya, tapi jujur aku tuh orangnya cukup bucin ya guys. Oke, kita balik ke bucin ya. Lu lebih suka film itu adalah drama. Iya. Dan lu nangis-nangis. Dan lu ada tipe orang yang bucin. Bucin banget sih. Bucin banget sih, bucin banget. Kayak aku udah ketebak banget ya gimana aku orangnya gitu-gitu ya. Ya nggak ketebak juga sih, mungkin banyak yang belum tahu. Kalau gue sih bisa mandang lu dari situ ketika gue liat mata lu. Aduh. Iya, jadi Iya guys. masuk. Oke. At least nih pertanyaan terakhir dari gue, pertanyaan terakhir. Ketika lu keluar sirkus tadi kan bersama dengan member. Rasanya fun seperti sama teman sendiri, tapi ketika lu udah cabut dari JKT dan lu ada event di luar kota dan tidak bisa menang teman member JKT48, itu rasanya kayak gimana? Bedanya apa? Rasanya hampa. Karena nih ya, aku tuh kemarin banget abis keluar dari JKT, itu aku dapat event di Semarang. Semarang, oke. Itu tanpa member JKT pertama kalinya. Jujur di situ aku kayak mikir kayak, oh kok sepi banget ya. Tapi waktu itu ada Komaril sih. Oh, ada Feby ya? Ada Feby, jadi aku MC berdua sama dia. Tapi tetap aja rasanya beda gitu. Hype-nya tuh beda gitu. Kalau dulu sama JKT mungkin ditungguin sama fans di bandara gini-gini atau di stasiun gini-gini. Tapi kalau kali ini tuh kayak beda aja rasanya. Oke,
apalagi lagi di belakang panggung pun juga beda mau ngobrol sama siapa pasti ya. Iya benar banget. Jadi kayak ya udah lebih kayak sendiri terus habis itu ya udah aku ngobrol sama manajer aku aja kayak gitu-gitu biasanya. Soalnya juga kan lu kan tipenya orang lapangan yang suka komunikasi, MC. Kalau misalkan beda sama orang introvert yang sukanya diem main game kayak gue. Iya. Ketika di belakang panggung bisa main game ataupun online. Sedangkan kalau lu pengennya bawaannya kayak ngobrol kesana sini aktif gitu. Iya nggak sih? Makanya aku kemarin waktu aku ke Semarang itu siapapun yang lagi dari tempat itu aku ajak aja ngobrol. Hai Kak, gini. Ya maksudnya sekalian nambah relasi juga kan, sekalian kenalan juga sama mereka. Mungkin nantinya kita bakal ketemu di lain waktu gitu-gitu. Tapi kan kita ya udah ngobrol aja gitu. Dan pastinya lagi tuh biar gak matiin mood lu juga di situ. Bener banget. Matiin mood hilang susah. Iya. Kayak gitu. Dan euforianya agak beda sih. Dulu kan joget-joget. Sekarang kemarin datang ke sana cuma MC. Tapi tetap joget lagi. Pasti badannya udah nggak kuat ya. Oh iya, saya lupa yang itu. Iya. Oke, tadi udah banyak kita lalui gue pertanyaan tentang Juli. Gue senang banget, thank you banget Juli udah hadir ke channel Gigi Langsat bersama dengan Juli. Nah, satu hal lagi yang pengen gue tanyain adalah pesan buat fans JKT48 ataupun yang mungkin usia udah gede. Oke. Pesan untuk fans JKT48 mungkin ya kan maksudnya tahu lah ya saat ini JKT48 itu lagi gimana gitu. Kalian semua pasti ngerti gimana caranya untuk idol group ini terus bertahan itu adalah ditentukan dari kalian semua juga. Gimana kalian semua rukun, gimana kalian semua juga ngedukung membernya tulus gitu, tanpa harus meminta sesuatu apapun, tanpa harus meminta hak apapun kayak gitu-gitu. Mungkin kayak harus lebih mempererat lagi hubungan antara fansnya dan membernya gitu. Karena maksudnya ya kalau bukan kalian siapa lagi maksudnya yang bakal ngebuat JKT48 untuk bisa bertahan lama gitu. Maksudnya aku tuh sebagai ex-member JKT48 juga pengen gitu JKT48 tuh dikenal sama banyak orang, bahkan sampai luar negeri sekalipun gitu. Aku pengen banget gitu. Jadi buat fans-fansnya juga yang membernya masih ada di JKT48 mungkin kalian bisa lebih mensupport lagi apapun itu eventnya JKT48, entah video call, entah apa tuh tadi showroom, abis itu to shoot ya, beli merchandise. Iya, beli merchandise dan lain-lainnya. Mungkin kalian bisa mensupport itu semua dengan cara seperti itu gitu. Dan tetap maksudnya kurang-kurangin yang namanya mencari-cari kesalahan. Ya mari kita merangkul semuanya. Kalian tuh pasti pengen juga kan ngelihat maksudnya member-membernya sukses nanti kemudian harinya. Kalian juga pasti pengen nggak ngelihat member-membernya kayak gitu-gitu aja gitu. Mereka punya perkembangan, tapi gimana cara mereka punya perkembangan itu juga itu tergantung dari kalian deh juga. Gimana cara ngerangkulnya, gimana cara membimbingnya mereka kayak gitu-gitu sih. Tuh. Dan semoga ya kedepannya fans-fans JKT48 juga bisa lebih solid lagi. Gitu. Oke, bagus banget kata-kata dari Juli. Thank you banget Juli. Thank you. Semoga YouTube-nya Kak Gilang juga makin berkembang, makin keren lagi, terus makin bisa ngundang siapa tahu semua member JKT48 bisa ada di Amin. Sukses juga buat Juli untuk channel YouTube dan karirnya. Amin. Thank you banget Juli. Thank See you next time.